Shalom, kita akan mendengarkan renungan untuk hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan renungan untuk hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini Tuhan adakan buat kami. Percaya bahwa hidup kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan membuat banyak anugerah di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami, dengan kekuatan, dengan kesehatan. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman itu penting di dalam kehidupan kami, karena Engkau berkata bahwa firman itulah terang, firman itulah pelita dalam hidup kami. Engkau berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur, dan kami percaya lewat firman-Mu kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, renungan pada hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 1-8. Dikatakan, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, latar belakang penulisan dari Mazmur 121 ini adalah pemazmur itu mengkisahkan tentang perjalanan ziarah orang Israel. Setiap tahun orang Israel itu selalu datang untuk berziarah ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka masuk ke bait suci, mereka beribadah, mereka menyembah Bapa. Dan hal itu dilakukan secara rutin setiap tahun. Dan sebelum mereka pulang, setelah melakukan ziarah itu, mereka akan menyanyikan mazmur ini. Mengapa? Karena mereka akan melakukan perjalanan yang panjang, bisa berhari-hari sampai ke rumah mereka. Dan dalam perjalanan yang panjang itu, mereka seringkali menghadapi bahaya. Bahaya apa saja yang akan mereka hadapi? Ketika mereka melewati gunung-gunung di sekitar Yerusalem, mereka akan menghadapi yang namanya penyamun. Mereka akan menghadapi yang namanya binatang buas. Dan bukan cuma itu, mereka juga menghadapi pemujaan berhala yang ada di gunung-gunung itu. Makanya mereka berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Mereka mencari pertolongan itu bisa didapatkan dari siapa? Dan ayat yang kedua itu adalah jawabannya. Dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau dikatakan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu berarti itu bukan Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan yang besar dan lebih besar dari gunung-gunung itu, lebih besar dari bahaya yang akan mereka hadapi. Saudara, hari-hari ini saudara, ada banyak orang menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan yang mana? Tuhan yang betul-betul bisa memberikan perlindungan
secara maksimal di dalam kehidupan manusia yang sangat-sangat lemah. Dan jawabannya itu sudah kita tahu, bahwa pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang hari ini kita kenal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa mereka berkata bahwa pertolongan itu dari Tuhan, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Karena saudara, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh itu sudah menjelaskan sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali. Dikatakan bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Penjaga Israel itu tidak pernah terlelap, penjaga Israel itu tidak pernah tertidur, saudara. Hal ini berbicara mengenai Bapa yang setia, Bapa yang maha hadir di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Saudara, Bapa itu adalah Bapa yang selalu hadir setiap saat 24 jam ada di dalam kehidupan kita. Tidak seperti setan yang tidak maha hadir. Makanya saudara, takutlah kepada Tuhan, jangan takut kepada setan, jangan dibalik-balik, saudara. Orang begitu takut sekali dengan setan, takut dikutuk, takut hukumannya. Tapi begitu dengan Tuhan, dia tidak takut berbuat dosa, tidak takut menyakiti hati Tuhan, tidak takut melanggar kekudusannya. Padahal Tuhan itu selalu ada melihat kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu Tuhan selalu melihat, saudara. Ketika Tuhan itu hadir dalam hidup kita, maka menyebut nama Tuhan setiap kali dalam seluruh peristiwa hidup kita itu adalah hal yang benar, saudara. Jangan sebut nama yang lainnya ketika kita ada di dalam berbagai macam kondisi hidup ini. Begitu ada banyak orang kalau dia terkejut ngomong ejaran gitu, atau mama gitu. Saudara, yang namanya mama dan jaran itu tidak bisa menyertai kita selalu, tidak maha hadir, saudara. Tetapi Tuhan itu maha hadir, maka panggil nama Tuhan lebih dari yang lainnya. Saudara, ada banyak nama atau sebutan yang dipakai oleh Bapa untuk menjelaskan tentang siapa Dia. Dan salah satunya adalah Allah Immanuel, yang artinya adalah Allah yang menyertai kita. Ini menunjukkan kembali tentang kehadirannya selalu di dalam kehidupan anak-anaknya, saudara. Saudara, ada sebuah buku yang berjudul Sekilas Keabadian. Itu kisah tentang seorang ateis bernama Ian McCormack, saudara. Ian ini walaupun dia ateis, dia punya ibu yang hidup sungguh-sungguh dengan Bapa Surgawi. Ibunya punya iman yang teguh, dan ibunya seringkali memberitakan Injil kepada Ian, tetapi Ian tetap tidak percaya. Walaupun seperti itu, ibunya berkata kepada Ian, "Ian, walaupun kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi kalau nanti satu kali kamu menghadapi kesulitan di dalam hidupmu, panggil namanya, panggil nama Tuhan Yesus, maka Dia akan menolong kamu." Dan benar, saudara, beberapa waktu kemudian Ian melakukan sebuah perjalanan. Dia menyelam di sebuah pulau. Lalu pada waktu dia menyelam, ternyata dia ini digigit oleh ubur-ubur, saudara, jellybug. Dan ubur-ubur itu kalau menggigit orang, satu ubur-ubur saja, jellybug itu dia kalau menggigit itu racunnya bisa mematikan orang. Dan Ian ini digigit bukan cuma satu jellybug, tetapi lebih dari satu jellybug. Dan dia sadar bahwa dia ada di dalam ancaman,
bahaya. Dia langsung naik ke atas permukaan laut dan dia mencari pertolongan dalam kondisi tubuh yang mulai terasa racun itu mulai bekerja. Dengan sempoyongan dia mencari pertolongan, tapi ternyata di situ ada banyak orang yang lewat tapi tidak menolong dia. Di tengah kondisi sekarat seperti itu, dia ingat kata-kata mamahnya. Lalu dia panggil nama Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam kondisi sekarat itu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia panggil nama Yesus itu, Tuhan Yesus itu ulurkan tangannya menolong Ian McCormack. Dan akhirnya Ian bisa ditolong dan akhirnya dia hidup. Dan akhirnya dia menjadi anak Tuhan Yesus dan akhirnya dia juga melayani Tuhan Yesus. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai dengan hidup setiap kita. Percayai dia lebih dari segala-galanya, saudara. Bahwa dia selalu menyertai perjalanan hidupmu. Ketika engkau senang, dia ada di sana. Ketika engkau susah, dia ada di sana. Bahkan ketika hari ini engkau sakit pun, dia ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sejenak. Makanya ayat yang ketujuh dari Mazmur 121 dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga nyawamu. Saudara, tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk bisa menjaga nyawanya sendiri. Kenapa? Karena mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Ada orang yang pengen sekali mati, tapi tidak mati-mati. Tapi ini beda kalau orang ngomong bunuh diri, saudara. Itu mati atas kehendaknya dan itu tidak boleh karena pasti akan masuk neraka, saudara. Jangan coba-coba melakukan itu, pasti jiwanya binasa. Tapi kalau dia ini pengen sekali mati, dia tidak melakukan bunuh diri. Itu walaupun dia ingin seperti itu, tapi kalau Tuhan belum menghendaki, dia juga tidak bisa, saudara, mati. Tetapi ada orang-orang yang takut mati, tapi tetap kematian itu tidak bisa dihindari, saudara. Jadinya manusia itu tidak berkuasa atas nyawanya sendiri, tapi Tuhan itu yang berkuasa. Oleh sebab itu, biarlah kita sadar bahwa hidup kita itu kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan itu akan menjagai hidup kita senantiasa, saudara. Lalu tadi saya katakan bahwa ayat 3, ayat 7 itu berbicara juga mengenai Bapa yang setia, saudara. Dia adalah Bapa yang setia. Ada ayat yang sangat powerful, yang sangat kuat sekali pesannya, saudara. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita, yaitu manusia, tidak setia, Dia, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu tetap setia. Kenapa? Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri, saudara. Betul, saudara. Seringkali kita ini tidak setia, benar? Semuanya dilakukan setengah-setengah. Beribadah setengah-setengah, menyembah Tuhan setengah-setengah. Karena kadang hidup benar, kadang hidup tidak benar. Nanti baru kalau sudah ketimpa persoalan baru cari Tuhan. Tuhan, di mana kamu? Di mana kamu? Di mana kamu? Tuhan akan menjawab, aku tetap di sini. Aku tidak beranjak. Aku tetap di sini. Kalau kamu tidak menemukan aku, itu bukan aku yang berubah tempat, tetapi kamu yang berlari menjauhi aku. Tuhan itu tetap setia, saudara, walaupun seringkali kita tidak setia. Jadi biarlah kita sadar, saudara,
bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bisa diandalkan di tengah-tengah kondisi saat ini. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang setia dan Dia adalah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, saudara. Ayat yang ke-8 itu dikatakan, Tuhan akan menjagai keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat ini sangat menguatkan orang-orang Israel yang datang berziarah ke Yerusalem. Sebuah jaminan bahwa mereka datang dengan selamat dan mereka akan pulang dengan selamat. Walaupun mereka akan menghadapi berbagai macam bahaya, rintangan, persoalan, tetapi ini adalah modal yang sangat kuat dalam hati mereka, bahwa yang mereka sembah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, adalah Tuhan yang selalu hadir, selalu setia dalam perjalanan hidup mereka, sehingga mereka bisa pulang dengan selamat dan akan kembali tahun depan lagi dengan selamat. Inilah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh kenal Engkau Bapa langit dan bumi, Tuhan yang besar, Tuhan pencipta semuanya. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu setiap saat di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah-tengah kondisi saat ini, di mana dunia sedang bergejolak, tetapi kami tahu kami aman di dalam perlindungan-Mu. Kami tahu kami punya Allah pencipta langit dan bumi yang akan selalu menjagai kami. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap, Engkau menjagai nyawa kami. Engkaulah Tuhan yang menjagai keluar masuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Nama-Mu itu cukup dalam hidup kami. Nama yang berkuasa, nama yang mengintervensi hidup kami dari segala sakit penyakit, dari segala bahaya apapun. Dan kami percaya kami akan aman di dalam perlindungan-Mu, selamat sampai akhir perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya. Terpujilah nama Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah berkat daripada Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Roh Kudus itu menyertai setiap anak-anak-Mu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin.